Ya. Iya bukan sih, ya jalan kaki dulu, naik, kayak awalnya tuh naik bus, abis itu turun jalan kaki panjang kan. Iya. Itu lumayan jauh, awalnya taksinya dulu yang kayak lewat tol segala macam. Iya. Nah pas deket, untung emang kan kita jalan kaki kan waktu itu sempet kan, waktu openingnya atau persiapannya. Ya udah akhirnya waktu itu bisa tunjukin jalan. Berdasarkan Jadi itu ya. waktu mulai jam 4 sore apa? Dan itu bener-bener kita hampir telat juga bang itu. Udah pada duduk, number kan? Iya udah pada duduk, udah pada mau mulai. Kita datang langsung si arbiternya waktu itu Andy langsung. Nah dia Indonesian gitu kan, langsung duduk, bener-bener mulai, nggak ada ngobrol apa-apa. Jadi waktu sebelum mulai itu Bang Yudi dikontakin sama panitianya. Yudi mana peserta Indonesia katanya kan. Sebentar bro, ini habis typhoon dan kami itu tinggal di KJRI. Waktu itu kita udah terima di KJRI. Jadi semenjak cerita case yang dulu ditolak ya. Karena ditolak, habis itu sekarang KJRI-nya baik banget lah sama kita ya. Karena kita bicarakan kita diusir penyanyi dangdut ya, yang penyanyi dangdutnya juga sekarang udah keluar penjara atau belum ya? Terus sekarang baik. Jadi setiap kali kita ke Hong Kong, itu KJRI itu support. Jadi setiap kali Bang Yudi WA kan, Ibu ini gini-gini. Nah, kemarin tuh Bang Yudi juga dari Macau ke Macau kan sendiri doang tuh. Untuk apa kan? Ngeliat Macau Open kan. Terus nginapnya di Hong Kong. Lagi itu di KJRI. KJRI ngasih, nggak perlu ini lagi ribet-ribet lagi ya. Dulu ya agak ribet ya. Sekarang udah agak mudah. Iya, KJRI itu enak kan, pusat kota dia kan. Iya. Enak banget, kemana-mana tuh bangunan yang bagus semua. Iya, dan sekarang ruangannya diperbarui, Pak Ari. Oh iya, lebih bagus lagi dong? Wah, lebih bagus lagi. Wah, itu lebih bagus lagi. Bang ini udah tahu belum sih, Bang? Atau belum Pak kasih tahu ya? Jadi itu waktu itu kan zaman-zamannya yang kalau misalnya ke luar kayak Hong Kong misalnya, kita tuh makan ngejaga banget kan, soalnya cari yang halal kan. Iya, benar. Makanya kalau misalnya ke supermarket itu kita nggak mau beli yang mie-mian. Nggak, ya betul, betul. Tapi Hari kan suka banget pedes kan, parah kan. Iya. Waktu itu Hari sendiri diam-diam keluar. Oke. Terus ke 7-Eleven waktu itu kan, 7-Eleven sana, Hari beli samyang. Beli samyang itu kan ada babinya. Itu nggak tahu kan tulisannya kayak tulisan China semua kan. Nggak tahu gitu. Iya. Ini kapan lagi gitu kan makan samyang di Hong Kong kan. Itu Hari bener masak di sana, minta mas-masnya masakin. Mas ya, opa-opa. Si abang-abang itunya masak kan. Paling makan di depan 7-Eleven itu, karena nggak berani kan kalau dibawa KJRI kan. Tadi kata-katain lah apa. Aku dimarah. Iya makanya, udah kita hari makan di depan 7 itu, wah nikmat emang. Enak nggak samyang rasa samyang sana? Sama sih, cuma nggak tahu apa ada kandungannya gitu. Berharapnya sih enggak ya, Berharapnya sih enggak ya, tapi kayaknya berat ya. Sulit ya bang. Jadi waktu itu Fahri ikut di Hong Kong, dan waktu itu kita pulang dari Hong Kong tuh nggak salah kita diundang ke satu acara TV itu ya, pasti ada. Oh ini dia ya. Ini ya, kita kalau ngelihat yang di Newsline ya, Metro TV kan. Oh ya, Newsline. Nah, ini Fahri. Jadi kita ada Newsline, ada juga ini loh Fahri ya, habis acara itu Net TV ya. Oh ya, ini Net TV itu asik. Kenapa asik? Kalau yang Net TV. Pertama Net ya kan, maksudnya. Ya, orang-orang kekinian lah ya, anak muda. Iya, kekinian banget, keren, dan ya itu kayak setting tempatnya tuh bagus dan highlightnya tuh oke kan, kayak benar-benar kita berdua gitu. Betul. Kalau misalnya yang di Newsline waktu itu kan ngundang yang sebelahnya kan psikolog nggak salah bang ya. Iya, Poppy Amalia, Mbak Poppy Amalia. Nggak terlalu ke memori banget, cuman dari sisi kayak psikologinya juga gitu. Jadi nggak terlalu ke highlight banget, benar-benar memori. Lalu ini Fahri, kalau nggak salah ini demo Fahri kalau tampilan di TV yang paling bagus, kalau nggak salah yang di Net ini juga ya Fahri ya? Iya, itu yang rambutnya paling bener. Jadi kalau bicara rambut ya, ini teman-teman, ini bicara rambut nih ribet ini kalau sama Fahri ya. Jadi kita pergi waktu itu ke salah satu negara, kita tuh udah lewat semua, terus tiba-tiba dia berhenti, ini Fahri mana ya dicariin ya.
Rupanya dia ditahan gara-gara pomade-nya ditahan. Terus dia mindahin pomade rambutnya. Jangan sampai ditahan semua. Sebagian itu ya bener ya. Yang penting kan pomade-nya masih ada dibawa keluar. Nah, jadi iya makanya pomade-nya liquid kan waktu itu kan. Dianggap mereka liquid kan lebih dari 100 mili. Wah, nggak tahu nih ya kan Fahri kan. Wah, gawat nih. Bener, daripada di Hong Kong nggak mungkin kan cari-cari pomade, sibuk jadi segala macam. Ntar gimana kalau keramas turun semua ya kan? Yeah. Kalau nggak salah Fahri itu dulu itu terakhir kali tanding itu di Singapura ya nggak salah. Singapura 2017 bukan ya? Atau terakhir banget Fahri kejuaraan dunia kita kalau pertandingan. Nah, Fahri kalau ngeliat kejuaraan dunia kita yang 2017 itu gimana komennya Fahri itu? Asik banget karena di pertandingan manapun opening sama closing itu nggak pernah semeriah ini sih Fahri. Wah. Meriah banget kita waktu itu kan? Iya, itu whole the time itu sampai 2017 kita yang paling bagus mengadakan championship. Dan waktu itu sampai yang closing kalau nggak salah, closing tuh kerennya itu juga ngajak main yang atlet dari Jerman waktu itu Simon Reinhardt. Iya. Suruh mecahin. Jadi closing kita itu selain ada tari, kita tuh ada merpati putih ya, Pancasila. Dia merpati putih. Ya. Dia merpati putih matahin besi. Besinya diutak, dia matahin nggak bisa. Iya. dan kocaknya poster kita kan rata-rata ya 160-170 kan. Jadi settingan kayak tempat buat matahinnya tuh juga nggak tinggi, dan sedangkan dia tuh hampir 2 meter kan, 190 kan. Betul. Dia ketinggian waktu itu dengan susah kan, nggak bisa begini gitu. Betul. Nah, Fahri. Kerennya waktu itu juga pemecahan rekor muri waktu itu. Ya, waktu itu rekor muri. Jadi benar acara gede banget itu. Waktu itu rekor murinya itu kalau Bang Yudi nggak salah itu mengingat angka pi ya. Nah, dan waktu itu kita semenjak saat itu hampir tiap tahun kita bikin rekor muri sekarang. Jadi kemarin itu sudah pi, ensiklopedia, terus terakhir kali peta pariwisata. Peta pariwisata Fahri ikut ya? Ikut. Cuman sayang banget peta pariwisata itu kemarin. Wah, itu lagi momen full-fullnya parah kan? Iya. Maba kan soalnya yang betul. 2019 kemarin. Iya. Itu aja udah maksa banget. Baru ngafalin tuh pas OTW pulang dari Malang ke Jakarta, Bang. Jadi baru perjalanan di kereta, baru di situ bisa ngafalin. Tadinya ada waktu. Itu ada juga yang kemarin baru pulang dari Cina itu kan Bang Yudi hari sebelumnya masih di Cina itu. Janet sama siapa ya waktu itu? Iya, itu juga kami di pesawat baru ngafalin. Oh iya, sama kayak gitu. Dan sayangnya itu kalau di yang muri number P itu dan muri kedua yang ngafal ensiklopedia, Fahri ini tuh mempertahankan kayak pengingat terbanyak. Iya. Sayang banget ketiga kalinya nggak dapat Fahri. Iya, Fahri waktu itu yang ensiklopedia mengingat paling banyak. Dan Bang Yudi ingat, kita tuh harusnya besoknya atau apanya itu live di Kompas TV ya. Nah, iya kalau nggak salah ya. Jadi wawancara live di Kompas TV terkait rekornya, lalu kemudian terjadi tsunami di Anyer ya, dekat Anyer kan. Waktu itu ya momennya ya. Iya, itu tsunami Anyer. Jadi acara dibatalin. Nah, waktu itu sama Tante Anneke kan. Fahri. Nah, jadi memang banyak banget sih kejadian-kejadian yang habis lomba yang terjadi. Dan kalau di antara semua itu ya, yang paling berkesan itu teman-temannya itu yang pernah dialami lah sama teman-teman yang di memori itu pas kejadian kapan tuh Fahri? Sebenarnya di antara semua lomba-lomba itu. Jujur, di Singapura waktu itu. Singapura yang 2017? Yang rame-rame ya? Yang banyak, waktu itu banyak dari Bandung dan makanya Iko segala macam itu tahun. Iya, 2017 itu yang kita naik bus kan? Dan itu paling seru kenapa? Karena biasanya lebih banyak perempuannya kan daripada laki kan, kita yang dari Indonesia kan. Dan baru pertama kali itu kita cowok dominasi banget, rame-rame kita dari Bandung kan. Ada itu satu itu kita ada acara malam keakraban ya malamnya ya. Oh iya. Itu kita juga bikin video nggak sih? Iya bikin video. Nah itu seru banget karena waktu itu banyak banget cowoknya dan yang seumuran Fahri waktu itu kan. Iya. Karena Iko terus ada siapa lupa namanya. Pokoknya rame banget dan itu seru. Ada
Ada Alif juga. Ya, ada Alif, ada Dimas juga. Ya, Rame. Rame ya waktu Dan itu kita, makanya karena rame itu, bisa lah kita ngide gitu kan, bertingkah kan. Kita jalan ke muter Singapura sendiri. Betul, ya. Jadi kalian itu dapat dikasih Kak Ira kayak ada kartu ya gitu ya. Iya. Terus kalian pergi sendiri gitu ya. Dan itu baru, kalau nggak salah mulai 2017 itu Bang Yudi itu udah mulai nggak ikut ke semua turnya. Jadi ingat tuh kalian ke Universal Studio kan. Besoknya Bang Yudi nggak ada kan. Coba di tempat kan atur sendiri ya. Karena waktu itu ada Lila juga ya waktu itu. Ada Lila. Ya, itu Lila juga korban nangis Fahri nggak salah. Kok bisa ini Lila jadi korban nangis Fahri nih? Panjang lah ceritanya. Lupa. Pokoknya kalau nggak salah, adalah pokoknya. Lila korban nangis Fahri, Safa korban nangis Fahri. Siapa lagi? Safa 2 kali berarti kan. Safa juga sering jadi korban nangis ya Bang Yudi. Siapa paling sering? Iya. Iya Bang, siapa lah. The best emang. Safa soalnya paling gampang digodain. Iya benar. Digodain es krim nangis, digodain makarun nangis. Digodain nangis. Nah, jadi kalau Lila udah pernah nangis, padahal dulu pas di Korea itu Lila sama Dida waktu itu Fahri paling sering tuh kalau ada kita pesan makanan kan mereka makannya dikit, Fahri langsung Lila Dida kayaknya nggak habis ya. Iya itu itu enak banget. Itu di Korea kan. Siapa yang nggak habis dimintain. Karena enak kan makanannya, jujur enak kan waktu itu kan. Iya. Terus siapa lagi nih pernah Fahri bikin nangis nih selama lomba nih? Nangis sih kayaknya mereka berdua aja kalau nangis. Berdua ya lainnya digodain. Iya, kalau ngeledekin itu pasti. Kalau dulu kalau Kak Yudi suka ngeledekin adiknya Yosifa juga itu. Rara, itu mirip kayak Safa dulu itu. Oh iya. Gak tau ya, Farid kenal gak ya sama Rara ya? Oh enggak, itu yang Korea 2018. Farid kan gak ikut ya Korea. Ini Zara apa adiknya deh? Zara tuh adiknya apa kakaknya? Iya, Nadia Almira adiknya. Ah iya, Nadia ya. Zara kakaknya, Nadia adiknya. Nah itu Nadia juga. Itu juga ya. Oh iya, itu juga sering tuh pas di Singapura. Itu Nadia Almira. Zara itu baru menang loh. MOMC kemarin dia juara umum lah. Oh iya dia yang juara umum. Iya, dia ngalahin skornya Didi. Keren Zara. Wah, mantap. Keren. Nah, jadi itu dia tadi lomba-lomba ya selama ini. Nah, Fahri, apa sih sebenarnya sekarang kan udah kuliah nih ya? Udah kuliah, terus kemudian udah ngambil jurusannya, dan mungkin nanti akan fokus karir ataupun kegiatan-kegiatan. Nah, sekarang Fahri selama ikut berapa kegiatan memori itu apa sih yang sebenarnya yang paling Fahri dapat, paling pelajari lah, yang paling ngerasakan, yang paling bermanfaat sekarang untuk yang sekarang nih di masa kuliah dari yang pernah dialami masa-masa sekolah? Oke. Sebenarnya sih jujur ya, kalau dari essence belajar memori segala macamnya tuh pasti kan. Sekalinya kalau di memori tuh gini, sekalinya kita udah pelajarin semua metodenya, kita bisa ngafalin semuanya, gitu kan. Dan itu lebih ke ini aja sih, kayak privilege, kayak ngerasa apa ya? Karena memori itu belum banyak kan, dan kita ngelakuin apa yang kebanyakan orang belum bisa. Nah, itu makanya poin plus banget, dan itu Fahri rasain pas dunia perkuliahan banget. Iya. Kan di perkuliahan tuh bebas kan, kita ngatur hidup kita, ngatur segala macam. Itu berasa banget di situ. Akademik lah, pasti kalau akademik, ngafalin lebih enak, paham lebih enak, lebih gampang segala macam. Kalau di organisasi juga, waktu itu sempet di organisasi, waktu masih di ASEKPU tuh, waktu tahun lalu, meeting lah sama pihak kampus, sama yang international pihak international bureau-nya, international bureau. Nah, itu kita berempat dari SCPU terus sama pihak kampusnya. Nah, kita mau ngajak perjanjian lah pokoknya segala macam kerjasama. Dan itu tuh kita sibuk presentasi sampai lupa buat nyatet notulensi, buat nyatet hasil segala macam. Fahri juga sebenarnya, Niko nggak ada yang nyatet kan? Ya udah mau nggak mau langsung lah Fahri. Keluarkan kemampuan ininya ya. Iya, bener-bener diem-diem kan, nggak ngomong apa-apa, tapi pas selesai meeting mereka nanya, oh iya tadi kita nggak catet ya gitu kan teman Fahri kan. Terus tapi ternyata Fahri bener-bener bisa hafal kerjasamanya apa aja, tanggal-tanggalnya, aktivitas-aktivitasnya, jumlah uangnya segala macam, pokoknya detailnya. Luar biasa. Jadi memori itu nggak cuma di pelajaran doang, nggak cuma soal learning segala macam, tapi juga kayak hampir semua aspek di kehidupan lah, organisasi, segala macam. Itu sih kayak berasanya di situ. Dan
lebih ke apa ya? Karena Fahri kan udah dapet Grandmaster sama International Grandmaster kan. Iya, iya. Itu kalau Fahri rasa juga nambah apa ya? Gimana credibility kita sih. Oke, oke, Jadi oke. kayak ya itu nanti hubungannya nanti ke kalau lagi sama dosen atau segala macam itu lebih enak. Tapi dulu lucu loh, Bang Yudi tuh kerja kan dulu Bang Yudi kerja di perusahaan tambang dulu ya. Nah, terus itu ada dapat, ya salah mereka nawarin beasiswa ya. Tapi lucu dulu ada tulisannya kan di CV kan, International Grandmaster of Memory. Oh deh, wah ini bagus ya. Tapi di bawahnya ada rekor muri. Wah ini lebih bagus katanya. Jadi diterima gara-gara ada rekor muri. Nah iya makanya yang kayak gitu salah satu contohnya kayak gitu kan. Iya, dan itu nggak sadar loh. Itu dulu dapat rekor muri tahun 2002 dan akhirnya kepakainya pas sudah mau tamat kuliah ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti suatu saat ini banyak juga yang teman-teman kita yang memori ini juga gitu ya ngalamin hal yang sama. Yang penting sih dirapihin lah ya idenya CV-nya. Makanya buat yang masih semangat-semangatnya lomba, semangat-semangatnya kejar achievement di memori, pokoknya ada kesempatan apa, kejar aja deh pokoknya. Nah. Berasanya nanti kalau udah tahun-tahun lah itu berasa banget manfaatnya. Jadi sekarang nggak ada ini ya, hampir seluruh dunia stop, nggak ada pertandingan kecuali online dan kita menginisiasi pertama sih lewat online dan kabarnya ya MindX Online Memory Championship ini mau di-adapt sama Malaysia nih pertama kali. Jadi Malaysia lagi pelajari fiturnya, cuma kekurangannya gara-gara kita masih pakai Android aja, mereka banyak iPhone. Nah, cuma ya mudah-mudahan sih suatu saat sih bisa. Nah, Fahri, balik lagi ke sekarang. Fahri itu di kuliah rencananya sih mau ngapain aja sih di kuliah ini sepanjang kuliah? Ini kan masih ada kurang lebih 3 tahun lagi ya. Terus mau buat apa aja nih selama di kuliah nih, Fahri ini? Kalau sepanjang tahun ini sih, ini di luar akademik ya. Fahri lagi ada project juga. Itu kayak social project bareng Isaac juga sih. Wah, apa tuh? Boleh ceritain nggak? Itu social project, jadi 6 minggu nanti projectnya. Fahri jadi ininya, tapi Fahri di sini jadi kayak panitianya lah, komitinya. Jadi yang nanti kayak sama murid-murid exchange dari luar, itu kita bareng-bareng buat Fahri fokusnya di soal environment. Sosial. Jadi benar nanti kita soal environment. Jadi kayak nanti kita ke sebuah kayak desa atau tempat segala macam, ya udah nanti kita libatin orang-orang sana buat soal education segala macam tentang lingkungan, konservasinya segala macam kayak gitu sih. Tapi itu masih lama, masih corona apalagi lah ya. Ketunda kan gara-gara dan kalau rencananya mau kuliah mau ngapain sih? Rencananya ya organisasi itu, Fahri senang organisasi kan anaknya kan. Jadi wajib rencananya ya lebih ke fakultas atau jurusan sih. Rencananya. Kalau Isaac kan udah tahun lalu kan. Iya. Pengen lebih ke fakultas atau jurusan. Terus pengen ini aja sih. Pengen ikut lomba-lomba yang berhubungan sama jurusan Fahri, industri. Jadi kan kalau dulu kan lomba memori kan ya. Iya. Yang penting mentalitinya udah kebuat. Jadi nah itu makanya. Mental itu yang udah tersusun ya. Jadi memang bedanya itu. Jadi gini nih, ada penelitian bilang kalau kita tuh sewaktu masa remaja anak-anak kita itu ikut berapa lomba, tapi kita dibentuk dengan tidak harus menang, tapi harus berusaha dengan terbaik, maka mentalitinya lebih kuat. Biasanya jadi karakternya itu fighter biasanya. Jadi karakter itu fighter, dia tuh panas terus tuh kalau ngeliat dia. Dia bisa nih. Makanya prinsip Fahri ya, kalau prinsip kehidupan Fahri. Ngeri banget ya. Siap nggak siap mulai dulu aja. Karena biasanya ya. pas kita udah, kebanyakan kita kan, Fahri juga kayak ngeliat teman Fahri tuh banyak yang banyak banget ininya, cemasnya. Aduh, aku belum bisa, belum ngerti apa segala macam. Justru dengan kita coba itu, kita jadi tahu kan kekurangan kita di mana. Dan itu justru yang ngembangin Fahri dari dulu memori sampai sekarang sih itu sebenarnya. Yang penting coba aja dulu ya, siap nggak siap coba aja dulu. Wah, luar biasa. Nah, oke Fahri, mungkin itu dia ngobrol-ngobrol kita ya, cerita kita kali ini. Mudah-mudahan tuh banyak yang teman-teman yang ngelihat ini, teman-teman memori ataupun yang ngomong ngelihat, wah iya betul juga ya. Kalau ternyata lomba-lomba ini ada serunya juga, terus ada manfaat lebihnya, terus kemudian ikut memori itu nggak cuma anak-anak yang harus
belajar metode asosiasi angka, metode ini ya itu juga belajar, cuma banyak hal lain yang mungkin dapat. Dan kali ini apalagi sekarang lagi musim di rumah aja ya, dan semuanya tentu online, mau nggak mau kita semua darah online. Dan ada yang menarik sih sebenarnya. Jadi kalau dulu Kak Yudi itu hafal, ingat semua nama murid Kak Yudi, sekarang hampir semuanya, belum tentu semuanya kenal Kak Yudi. Nggak tahu sebenarnya. Karena waktu itu pernah juga datang ke kantor kan, orang tuanya nanya, Mas, di mana ya kelas memorinya gitu ya? Oh, di sini Bu, ya kan? Iya. Apa terus lagi bikin kopi pula lagi. Lagi bikin kopi. Disuruh bikinin kopi nanti. Mari sebelum kita tutup, kira-kira apa sih pesan buat teman-teman yang khususnya nih yang sedang lagi belajar dan juga yang sedang istilahnya di rumah aja lah ya. Ini waktunya kan banyak kosong. Atau yang teman-teman yang udah mau masuk kuliah ya. Nah, apa pesannya nih buat teman-teman yang seperti ini? Kalau buat yang masih lagi latihan, masih ikut lomba online sampai sekarang, terusin. Jangan ngerasa kayak, mungkin kan pasti ada tahap di mana udah latihan banyak kok nggak ningkat-ningkat. Itu Fahri ngerasain banget di momen kayak gitu. Udah dorong, push, tapi kok nggak ningkat-ningkat kan. Itu ibaratnya apa ya? Fahri pernah dengar analogi itu kayak batu yang bahannya itu keras banget. Jadi dipacul kan, mau dipecahin lah istilahnya. Yeah. Dia itu sampai 99 pukulan, itu nggak pecah sama sekali. Tapi pas pukulan ke 100, tinggal tambah satu aja, itu langsung hancur gitu. Jadi kayak ada proses di mana itu udah susah banget didorongnya. Tapi sebenarnya bukan artinya kita nggak berkembang, tapi emang ada proses yang kita tuh susah banget ngelengkapnya. Tapi kalau kita tetap ngelakuin, tinggal tambah satu aja, itu pecah. Nah itu gitu. Itu buat yang masih latihan sampai sekarang semangat terus jadi. Terus buat yang lagi persiapan PTN ya, fokus sama proses dari pembelajaran kalian. Jangan terlalu kayak banyak yang teman-teman Fahri dulu kayak terlalu banyak banding-bandingin dia sama nilai passing grade segala macam. Walaupun udah tahu katanya passing grade tuh nggak seakurat itu kan. Iya. Tiap tahun pasti berubah. Jadi benar-benar fokus aja sama emang nilai kalian, pencapaian kalian. Perjuangin terus apa yang belum bisa, itu dipelajarin, diulang-ulang. Karena ya itu, fokus aja ke prosesnya dulu. Karena kalau diperhatiin prosesnya itu bakal berasa banget dibanding yang terlalu banyak kayak bermimpi gitu. Iya. Jadi oke, udah pengen tahu nih mau masuk PTN mana, jurusan apa. Langsung ajar pakai latihan-latihan itu. Oke. Banyak juga ya teman-teman kita yang udah mau masuk PTN nih, anak-anak memori ya. Dan bukan masuk universitas lah ya. Semoga bisa tercerahkan ini ya dengan Fahri. Dan betul tuh kata Fahri. Jadi memang tinggal dikit lagi, tapi kita mundur tuh. Ada juga tuh yang kayak gitu tuh. Tinggal dikit lagi, tapi mundur. Coba itu nggak bisa dijelaskan ya secara teoritikal ya. Itu kayaknya harus dirasakan ya. Iya, harus dirasain itu. Dan harus dirasain. Dan itu nanti namanya ketemu lah di antara lain. Nah, Fahri, thank you atas sharing-sharingnya dan thank you juga Bang. Project-projectnya, sukses dengan kuliahnya, sukses dengan target-target berikutnya. Semoga dimudahkan dan adanya kesempatan di rumah aja ini ya, ataupun ada yang namanya wabah corona ini, COVID-19 ini bisa buat kita satu memaksimalkan apa yang belum termaksimalkan. Ya, kedua kita bisa justru mempersiapkan apa yang mungkin selama ini tertunda, sehabis COVID malah kita langsung gas jalankan gitu ya, jangan malah lengah. Nah, itu saja Fahri. Oke, thank you banget. Sampai jumpa lagi dan salam sama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.